Kalau kamu suka cerita misteri yang membuatmu merinding, jangan lupa subscribe channel Goro News 18 Dalkon. Kisah ini nyata. Bayangkan kamu menyetir sendirian, larut malam di jalanan yang benar-benar gelap dan terpencil. Radio yang menemanimu tiba-tiba hanya berbunyi statis. Lalu di tengah kabut yang muncul entah dari mana, lampu mobilmu menyorot sosok seorang wanita. Ia mengenakan gaun putih kuno, basah kuyup seolah baru saja kehujanan padahal langit cerah. Dengan ragu kamu menawarinya tumpangan. Ia masuk ke kursi belakang tanpa sepatah kata. Suhu di mobilmu langsung anjlok. Kamu mencoba bertanya, tapi hanya keheningan dingin yang menjawab. Dari spion kamu melihat matanya yang kosong menatap lurus ke depan. Tepat sebelum sebuah tikungan tajam, ia membisikkan sebuah alamat dan sebuah peringatan. Hati-hati. Tikungan itu, kamu berhasil melewati tikungan berbahaya itu. Saat hendak memberitahunya, ia sudah lenyap. Kursi belakang kosong, hanya menyisakan genangan air misterius dan aroma tanah basah. Terus dihantui. Keesokan harinya kamu mencari alamat itu. Pintunya dibuka oleh seorang pria tua. Dengan mata yang lelah, ia mendengarkan ceritamu. Seolah sudah pernah mendengarnya berkali-kali. Ia harus menunjukkan sebuah foto usang, foto putrinya, yang tewas dalam kecelakaan persis di tikungan itu. Bertahun-tahun yang lalu saat dalam perjalanan pulang. Sebuah peringatan abadi dari arwah yang selamanya mencoba untuk sampai ke rumah. Di sebuah jalanan yang terlupakan, bersembunyi sebuah toko antik yang baunya seperti kayu lapuk dan waktu yang terhenti. Keheningannya begitu pekat nyaris menulikan. Di sanalah di tengah tumpukan relik bisu, seorang pencari barang bekas menemukannya. Sebuah kotak musik kayu dengan ukiran bunga layu yang tampak mati. Terpesona oleh keindahannya yang melankolis, ia mengabaikan tatapan bisu penuh peringatan dari sang penjaga toko. Malam itu, di keheningan rumahnya, sebuah melodi yang indah namun menyayat hati mengalun, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Malam-malam berikutnya menjadi teror, bisikan tanpa suara terdengar di tengkuknya, dan bayangan bergerak sendiri di sudut matanya. Puncaknya, ia terbangun oleh musik itu di tengah malam. Di kaki ranjangnya, berdiri sosok transparan seorang gadis kecil. Matanya kosong, bibirnya ikut bersenandung lagu kematian. Dalam kepanikan, kotak itu dibuang. Tapi keesokan paginya, ia kembali. Tanpa noda, seolah mengejek. Kini, ia hanya duduk membeku, pendengar abadi bagi melodi yang terus berputar. Sebuah jiwa yang terperangkap dalam lagu kesedihan tanpa akhir. Ada tempat-tempat di mana benda mati tidak benar-benar mati. Mereka menunggu. Di sebuah pasar loak yang pengap, seorang pria tertarik pada sebuah cermin tua. Bukan karena keindahannya, tapi karena pantulannya terasa. Salah. Malam itu teror dimulai. Saat ia menatap bayangannya, pantulan itu tidak balas tersenyum. Kewarasannya mulai terkikis saat ia menangkap gerakan di sudut matanya. Kepalanya menoleh di cermin saat ia duduk diam. Lalu terdengar suara goresan dari dalam kaca seolah-olah kembarannya berusaha keluar. Wajah di cermin mulai membusuk di depan matanya. Menyeringai menjadi wujud iblis yang memakai kulitnya. Dalam kepanikan, ia mencoba berteriak, tetapi tenggorokannya tercekat dalam keheningan total. Ia mengambil palu, satu-satunya jalan keluar adalah menghancurkannya. Tapi saat diayunkan, tangannya menembus kaca dan kekuatan dingin dari sisi lain menariknya masuk. Dalam sekejap, kembarannya melangkah keluar, mengambil alih tempatnya di dunia nyata. Kini, jika kamu menatap cukup lama ke dalam cermin, mungkin kamu akan melihatnya, wajah asli yang terperangkap, berteriak tanpa suara di balik penjara kacanya sendiri. Sebuah pengingat mengerikan. Jangan pernah yakin siapa atau apa yang balas menatapmu. Beberapa suara adalah gema, yang lain adalah perangkap. Semuanya berawal dari sebuah perekam kaset tua yang ditemukan di tumpukan barang mati. Di dalamnya, sebuah pita usang menjanjikan misteri. Saat diputar, yang terdengar hanyalah desis statis. Namun didorong oleh rasa penasaran, sang pemilik baru membersihkan audionya. Kesalahan fatal. Di balik selubung white noise tersembunyi sebuah paduan suara neraka. Jeritan tangisan rintihan penderitaan abadi yang tumpang tindih. Obsesi mengubah rasa ingin tahu menjadi kegilaan. Ia mulai mendengar suara-suara itu bahkan saat mesinnya mati. Ia mencoba menghapus rekaman terkutuk itu, namun pita tersebut menolak untuk dibersihkan, bahkan menertawakannya. Ia mencoba menghancurkannya, membakarnya menjadi abu, tapi pita itu selalu kembali. Akhirnya dalam puncak keputusasaan, ia menyerah pada suara itu,
memutarnya sekeras mungkin. Kini rumah itu sunyi. Perekam itu menunggu pemilik baru. Dan jika kau cukup bodoh untuk menekan play, kau akan mendengar koleksi jeritannya. Ditambah satu suara baru yang paling putus asa. Jika kau berani mendengar lebih banyak cerita dari sisi gelap, subscribe dan tinggalkan jejakmu di kolom komentar channel Goro News 18. Karena beberapa suara seharusnya tidak pernah didengarkan.